Bagaimana rasanya ada di dalam gelap? Ini tadi hanya 1 menit, saudara. Ada di dalam gelap. Masih ada nyala lilin. Kalau orang ada di dalam gelap dalam waktu yang lama, kurang nyaman bukan? Terbersit rasa takut, bertanya-tanya karena tidak tahu dan merasa tidak pasti, meraba-raba karena tidak jelas. Apakah ada yang panik? Yang jelas, orang di dalam kegelapan membutuhkan terang. Nats pembimbing kita adalah, kamu adalah terang dunia. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus, Yohanes tidak memulai Injilnya dengan seperti yang dilakukan oleh Matius dan Lukas. Ia tidak memulai dengan silsilah Tuhan Yesus dari Adam, kemudian sampai satu tempat, sampai ke Daud, dan sampai Tuhan Yesus yang 42 generasi itu. Ia tidak menceritakan bagaimana malaikat datang di dalam mimpi kepada Yusuf untuk menerima Maria, karena yang dikandung itu dari Roh Kudus adanya. Dari Injil Matius awal. Ia juga tidak menceritakan Gabriel datang kepada Maria bahwa ia akan mengandung, dan kesediaan Maria menerima semua itu. Sensus Kaisar Agustus yang menyebabkan Yusuf dan Maria kembali ke Bethlehem, negeri nenek moyangnya. Tak ada penginapan sehingga Maria harus melahirkan anak sulungnya itu di palungan. Tidak juga menceritakan gembala di padang Efrata yang didatangi oleh para malaikat dan kawanan bala tentara surga yang mengabarkan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di negeri Daud. Tidak menceritakan gembala-gembala itu datang ke kandang itu dan menyembah bayi Yesus. Juga tidak menceritakan akan orang Majus yang dari jauh dari timur itu datang mencari raja di raja Yesus, anak Allah itu. Tetapi Yohanes itu memulai Injilnya dengan berkata, pada mulanya. Persis seperti di dalam Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Roh Tuhan melayang-layang di atas yang kaos itu, dan berfirmanlah, Allah adalah terang. Ya, yang dijadikan Tuhan pada penciptaan itu pertama-tama adalah terang. Dan kemudian semua yang lain diciptakan oleh firman itu, selain ketika Allah mencipta manusia. Kini Yohanes menerangkan atau merumuskan apa yang ada di dalam kitab Kejadian itu. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bila kita lihat yang kedua tadi, ini menyatakan segala sesuatu diciptakan oleh firman. Dari kitab Kejadian diulang oleh Yohanes. Tuhan hanya berkata, adalah terang-terang tercipta. Adalah apa? Masih ingat? Seperti adalah ya.
binatang, ada tanah yang kering yang memisahkan air dengan air, adalah ikan-ikan yang ada di laut, adalah semua itu menjadi terjadi oleh firman. Dan kalau kita membaca dengan baik, ternyata matahari dan bulan yang memberikan terang kepada manusia itu, kepada bumi ini, dijadikan baru pada hari keempat, bukan pada hari yang pertama. Dijadikan sesudah ada terang terlebih dulu. Dan ayat 3, Yohanes mengatakan, di dalam Dia, firman itu, ada hidup, dan hidup itu terang manusia. Firman itu adalah terang manusia. Firman itu hidup dan juga terang. Firman sama dengan hidup, sama dengan terang. Di ayat-ayat yang lain kita bisa melihat ya, akulah hidup, kebenaran, dan ya, hidup, demikian. Tadi juga akulah terang dunia, terang, dan dialah sang firman itu juga. Sama seperti pada permulaan, tanpa firman tidak ada satupun yang hidup yang tercipta. Tanpa terang tidak ada kehidupan. Lihat saja tumbuh-tumbuhan, tanpa terang tidak akan hidup dengan baik. Ia akan mati kalau terang itu tidak ada. Binatang dan manusia pun begitu pula. Baru kurang sinar matahari saja kita kekurangan vitamin D ya. Daun-daun tidak akan punya zat hijau daun, akan pucat, berpenyakit. Apalagi kalau tanpa, wong baru kurang saja sudah ya lumayan ciloko ya, demikian. Tanpa terang kita akan nubruk saudara, akan menabrak sesuatu karena tidak tahu, tidak melihat apapun. Tanpa terang tersandung dan mendapat celaka, mungkin bisa masuk jurang atau masuk kolam. Tanpa terang orang menjadi panik, takut, bahkan ada orang yang fobi ya, kalau tidak ada terang itu tidak bisa bernafas, itu lalu panik keras, demikian ya, seperti tidak punya oksigen di kepalanya ya. Dengan demikian, segala ciptaan itu untuk dapat hidup membutuhkan terang. Kalau tidak punya terang, di kepala kita saja putak, saudara ya. Di kepala itu putak ya. Saudara kalau punya persoalan banyak ya, demikian, itu seperti gelap di kepalanya, gelap, putak ya. Terang itu amat dibutuhkan, dan itu sudah disadari oleh manusia sejak dulu. Orang Jepang menyadarinya dengan membuat bendera bunder kuning itu ya, demikian, matahari itu. Orang Mesir menyembah ilah Ra, ya, dewa matahari. Negara-negara di Afrika pakai bulan, bintang di bendera mereka, yang menyatakan bahwa mereka itu membutuhkan sinar, membutuhkan terang. Dalam mitologi Yunani ada Dewi Fajar, di cerita pewayangan orang Jawa ya, demikian, ada Bathara Surya ya, demikian. Dan terang itu dibutuhkan oleh para pelaut, sehingga perlu ada mercusuar, sehingga kapal itu tidak harus kandas dan banyak korban terjadi, banyak kematian terjadi. Yohanes mau mengajak kita untuk menyadari bahwa
bayi yang lahir di Bethlehem yang kita peringati sekarang ini, yang dibalut oleh kain lampin, diwartakan oleh malaikat-malaikat dan disembah para gembala serta orang Majus itu, tidak tetap tinggal bayi yang menimbulkan belas kasihan kita. Rasanya akan seneng toh ya, aduh kalau Natal tuh bayi Yesus ya, kepengen ayen ya, demikian, mengelus-elus demikian. Tetapi Yohanes mau bilang, permulaan Injilnya tuh tidak bicara tentang bayi itu, demikian, yang bayi dia tidak tetap tinggal bayi. Yesus yang lahir di Bethlehem itu adalah anak Allah, Sang Firman terang dunia, juru selamat manusia. Dengan kata lain, si bayi itu tidak tetap tinggal bayi yang lemah, tetapi Allah yang berkuasa. Kalau Yesaya katakan demikian, Dia berkuasa dengan disebut Allah yang perkasa. Tuhan Yesus berkuasa untuk menjelikan mata orang buta, membangkitkan orang lumpuh dari tempat tidurnya, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa berkata-kata, yang kusta ditahirkan, melipat gandakan roti dan ikan, bahkan membangkitkan Lazarus dari mati. Ia mengalahkan maut, membayar lunas utang dosa kita. Dan saudara, kita mesti mengingatnya, Ia akan menyalurkan kuasa dan kasih-Nya juga kepada kita. Jadi tidak terlepas kalau Yesus itu berkuasa lalu lepas kita. Ia akan menyalurkan kuasa kasih-Nya dan kuasa-Nya itu tadi kepada kita. Natal tahun ini amat spesial saudara, karena ada di masa COVID-19. Tidak seperti biasa kita bisa merayakan dengan meriah, banyak orang, bahkan ratusan ya demikian. Lalu juga kita boleh merayakan berkali-kali ya, di sini, di Amsterdam, di mana di RW kita atau RT kita demikian ya. Tapi ini terbatas ya toh, yang hadir itu mesti daftar ya, harus menuruti juga protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker ya, dan masih apa lagi? Jaga jarak. Ya, jaga jarak itu. Pada masa begini ada banyak perusahaan yang jatuh, orang kehilangan pekerjaan, ekonomi tidak stabil saudara. Dan ya memang itu kita tidak sendiri, semua itu terkena ya, di seluruh dunia terkena pandemi ini. Kalau kita tahu kapan si corona itu berhenti ya, hengkang dari bumi kita, nah kita lebih mantap, lebih tenang, lebih nyaman, karena menanti dengan pasti Januari selesai. Tetapi kalau tidak mengerti kapan ya, tidak ada satupun loh yang mengerti kapan itu si corona berhenti. Lalu galau, terkatung-katung demikian, mau apa? Saya mau apa? Demikian. Itu bertanya-tanya. Dan kini ini sudah hampir setahun saudara ya, corona ini. Orang-orang banyak yang menjadi apatis. Ada orang yang sudah pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak, ya kena. Demikian. Surah tidak pakai saja daripada ribet. Demikian. Bahkan yang sehat kelihatannya saja bisa menjadi pembawa corona itu tadi. Di Indonesia beberapa yang saya dengar demikian itu ya, dari teman-teman dengar
Bahkan ada orang yang enggak apa-apalah, andai kata saya terkena, ya wis mati. Dan itu lalu ditangani oleh pemerintah kok. Ya, enggak usah harus bayar, saudara. Karena mati itu ya mahal, saudara. Harus keluar uang mati itu. Covid ini sungguh merupakan lembaran hitam di dalam sejarah dunia. Orang seperti ada di dalam gelap, diancam kematian. Pada masa begini, orang perlu harapan. Harapan yang seperti terang di dalam gelap. Dan kembali pada tema kita, Lats pembimbing kita. Kamu adalah terang dunia. Jadi saudara-saudara yang kekasih, kamu adalah terang dunia. Terang dunia sesungguhnya adalah Tuhan Yesus sendiri, sumber harap dan dari segala yang baik. Tetapi Tuhan Yesus menyebut kita bahwa kita adalah terang dunia. Ada yang mengatakan lilin-lilin kecil atau peplok ya, atau petromax gitu kan. Tapi kalau saya coba untuk mengatakan untuk masa kini itu ya, demikian itu seperti elektris ya. Demikian. Elektris yang tergantung dengan kontak kita tersambung dengan sumber tenaga listrik. Baru kalau kabel itu pedot, ya matilah ya, demikian listrik itu. Selagi kabel iman dan kasih kita itu kontak dengan sumbernya, maka bolam kita itu tadi akan berfungsi memberi terang. Kontak dengan sang terang sejati itu membuat kita mampu bersinar. Tetapi tanpa kontak itu, ya, bleret, lalu pet, matilah. Kontak pribadi dengan Tuhan itu yang akan mewarnai hidup kita. Sama seperti carang-carang pokok anggur. Kalau ia mencoklekkan diri dari pokok anggur yang hidup itu, ya sudah, ya, kering, lalu hanya dibakar. Demikian saudara, kalau dengan kekuatan kita sendiri, tidak tiap kali kita itu kontak, di-charge ya. Mungkin kalau orang Indonesia bilang di-charge ya, dengan power bank, maka kita tidak akan berfungsi. Nah itu contoh saudara, itu cilaka banget ya, demikian. Tuhan Yesus itu firman hidup yang menerangi jalan pikiran, hati dan pertimbangan kita. Kalau kita membuka telinga dan meneladan kepadanya, maka Roh Kudus itu seperti nyetrum mengalir ya kepada roh kita, dan jadilah kita alatnya untuk menjelmakan kehendaknya dan dalam tindak dan kata-kata kita. Nah itu sekarang pertanyaannya, bagaimana kita ini dapat menyinari kalau kita sendiri menutup terang kita itu dengan gantang? Saudara, kita sudah punya terang itu bukan? Kita sudah lama mengenal Tuhan Yesus, sudah lama jadi Kristen ya. Jadi sebenarnya kita ini sudah hebat bukan saudara, dapat menerangi orang lain. Tetapi kalau kita mulai berbuat dan berkata semau kita sendiri, tidak perlu jadi pembunuh ya saudara, jadi maling, apa jadi pendusta. Tetapi misalnya kita bersikap dingin, arogan, wah guru kowe gitu loh, ya
dianggap angin itu, orang sudah menyalami gitu, orangnya melengos saudara, ya. Lalu itu arogan gitu, lalu berkomentarnya nyelkit saudara, itu menjatuhkan, ya. Ngomong keras ya, demikian, nyentak, menindas yang lemah, baik di dalam materi, dalam kedudukan, di dalam kelas, saudara. Maka orang itu akan mencibir dan berkata, oh, begitu tuh orang Kristen. Saudara, orang Kristen itu kriterianya itu dituntut lebih tinggi daripada orang biasa, saudara. Ya. Orang lain mencuri, oh bisa dimengerti karena situasi ekonominya itu kepepet. Coba orang Kristen yang mencuri, katanya orang Kristen kok mencuri, ya, padahal podo kepepet, saudara. Ya. Orang lain berkata saru, ya, orang Kristen tidak boleh, saudara. Kemudian, jadi kata-kata kita tidak boleh terocok, saudara. Tidak boleh menyebut semua itu yang ada di zoo gitu ya, tidak boleh itu, ya. Itu kata-kata kita mesti yang lembut dan manis, yang baik-baik, yang memberikan yang positif, yang memberikan harapan. Dan itu saudara sulit dan berat, tidak gampang. Dengan kekuatan daya kita sendiri, kita tidak akan mampu, saudara. Tidak akan mampu memenuhi kriteria yang tinggi itu. Demikian. Maka tiap waktu kita mesti dan perlu ngobrol dengan Tuhan. Ya. Mohon petunjuk, mohon kekuatan, mohon damai, mohon kesabaran, kebijakan di dalam berkata dan bertindak. Kita perlu mengeluarkan unek-unek kita kepada Tuhan, tetapi juga kita boleh gojek dengan Tuhan itu, saudara. Boleh bercanda dengan Tuhan. Kadang saudara, kalau saya sudah melihat tram itu ada di situ, padahal halte di sana dan saya masih baru di sini, saudara. Jadi saya lari, saudara, lari kecil. Nah, demikian. Sambil tersenyum saya bilang, Tuhan, Engkau tahu ya, bahwa saya sudah lama tidak lari-lari ya. Jadi sekarang diberi kesempatan lari. Ya sudah, dengan ngos-ngosan saja. Ya, demikian. Kadang Tuhan itu kadang tuh lucu pada kita itu. Dan jadi kita juga bisa bercanda dengan Tuhan itu. Demikian. Kalau kita itu tadi kontak dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, maka makin hari perilaku kita akan makin serupa dengan Tuhan. Dan pada masa itu sungguh terang kita bersinar. Terang kita bersinar. Saudara, Natal begini kita bisa mohon Sang Bayi Natal untuk lahir di palungan kita, di palungan hati kita. Ketika Tuhan Yesus lahir di hati kita, kita menjelmakan Dia di dalam kata dan karya, kita bersinar, dan orang lain yang melihat dan mengalami itu tadi akan mengagumi Tuhan, akan memuliakan Tuhan. Jangan seperti orang yang bebal menurut istilah pemazmur ya. Kalau menurut istilahnya si Rocky Gerung, dungu ya saudara. Ya, karena pengenalan atau pengetahuan akan Tuhan itu kalau tidak dicari, artinya kita harus punya itu, kan? Maka kita jadi orang yang bebal atau dungu tadi. Saudara, yang dungu dan yang bebal itu sebenarnya ada di dalam kegelapan.
kegelapan mengenal Tuhan. Kalau kita berlaku yang baik, orang lain itu akan bilang gini, oh dia peduli kepada saya, yang miskin dan kekurangan, yang dikucilkan, yang karena kurang pinter secara ilmu, yang sedang susah, yang sakit, yang asing di negeri orang, putus asa, yang sedang tersesat dan sebagainya. Nah, orang yang semacam itu kalau diberi senyum, disapa, akan merasa diuwongke, kan? Merasa setara, sejajar, diterima. Nah, ini akan bersyukur dan berterima kasih, saudara. Di dalam perbuatan yang sedemikian, maka nama Bapa itu dimuliakan. Tapi jangan kita mencari diri kita sendiri. Kita mesti menyembunyikan di balik Tuhan, saudara. Jadi kemuliaan Tuhan yang dicari, bukan kemuliaan nama saya. Dan itu angel, saudara, karena orang berkecenderungan untuk som, saudara, ya. Demikian. Milikilah firman yang menghidupkan itu, maka kita akan menjadi terang bagi mereka yang masih ada di dalam gelap. Bumi kita yang renta ini ada di dalam kegelapan dosa. Kejahatan ada di mana-mana, korupsi, perang, itu seperti si penjual senjata, ya, senjata api sebenarnya itu melobi kemana-mana supaya senjatanya dibeli, dan mau membeli siapa yang mau jahat demikian, ya, merongrong pemerintah sedemikian, melawan politiknya demikian. Orang-orang yang sedemikian itu juga punya pengikut, saudara, yang cingkrang pemikirannya, saudara, ya, seperti sapi dicocok hidung, ya, kemana saja mau, dibutakan, kadang dibutakan, ya, oleh pemikiran yang menurut saya itu aduh, gobloknya jamak-jamak, ya, orang itu kok seperti guru manut, tidak pakai. Apakah mempertimbangkan apakah ini baik apa tidak? Kadang saya demikian. Dunia kita tadi sudah tua, bencana alam ada di mana-mana. Kadang susul menyusul, satu belum selesai sudah datang yang lain. Wabah, ya, corona kita juga. Dunia kita membutuhkan terang, dan kita yang bertugas untuk membawa terang itu. Syukur kita tidak sendiri. Sang Immanuel itu beserta. Ia akan memampukan kita untuk bercahaya di dalam gelap. Tersenyumlah, saudara, meski tidak ada alasan untuk tersenyum, karena kau sendiri ribet sedang ada di dalam ribet. Sapalah semua orang, meski banyak kali kau tidak dianggap. Bersabarlah, lembut hatilah. Jangan naikkan suaramu, tenor, saudara, ketika kau harus bersikap lembut kepada orang yang membuatmu merkitik, ya, membuat hatimu itu mantel. Kurang sabar. Tetapi juga tegaslah kepada yang bandel dan yang ngeyel, saudara. Murah hatilah, memberilah, karena Tuhan telah terlebih dulu mencukupimu. Juga kepada sesama yang membutuhkan uluran tanganmu. Adakan waktu untuk famili, anak, orang tua, saudara-saudara, dan orang-orang lain, sahabat, teman-teman. Beri telinga dan beri telinga kepada seruan dan jerit saudara-saudara yang terhimpit. Sebarlah kasih. Maka Yesus, Sang Kasih sejati, akan terbaring nyenyak di palungan hati dan hidupmu, dan nama Bapa akan dimuliakan oleh kata dan karyamu. Amin, saudara.